si umat Islam untuk berbuat baik kepada sesama. Bahkan bukan cuma terbatas kepada sesama muslim, bahkan non muslim yang tidak memerangi umat Islam pun dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Oleh karenanya di antara ciri-ciri penghuni surga, Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan di antara ciri penghuni surga kata Allah, mereka malah dikasih apa? Roti oleh yang menawan. Ini di antara dalil bahwasanya boleh berbuat baik kepada non muslim. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang non muslim yang mengatur tentang meraih kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata, tapi juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Di antara jalan terbaik menuju surga adalah membantu sesama manusia dengan ikhlas. Ya. Khairukum anfa'ukum linnas, baik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Maka seorang berusaha mengerahkan kemampuannya untuk berbuat baik kepada orang di sekelilingnya, ya, untuk memiliki nilai sosial yang tinggi dalam hatinya sehingga dia termotivasi untuk berbuat baik kepada orang lain. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim, yaitu rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim, itu memberi kebahagiaan kepada orang lain. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya al-ibadat al-muta'addiyah khairun minal ibadatin naqisah. Ibadah yang manfaatnya tidak terbatas pada pelakunya saja, tapi sampai kepada orang lain, itu lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah yang qasirah, yang terbatas pada diri seseorang. Ibadah yang bermanfaat sampai pada orang lain itu lebih disukai oleh Allah daripada ibadah yang terbatas untuk diri sendiri. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa? Kalau iktikaf terkait dengan diri sendiri, tetapi kalau memenuhi kebutuhan orang lain terkait dengan orang lain, itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara ciri Nabi Isa alaihissalam, Allah sebutkan Nabi yang berkah. Ketika Nabi Isa berbicara, di antara mukjizatnya dia berbicara sementara masih digendong, masih kecil. Kata Nabi Isa alaihissalam, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sungguhnya aku adalah hamba Allah. Ketika menafsirkan kenapa Nabi Isa disebut manusia yang berkah, kembali kepada dua tafsiran. Yang dua tafsiran ini maknanya adalah memberi manfaat kepada orang lain. Tafsiran pertama disebutkan kana mualliman lil khair. Beliau adalah Isa alaihissalam, seorang yang selalu mengajarkan kebaikan. Dimanapun dia berada, beliau kasih nasihat. Dimanapun beliau berada, beliau kasih nasihat. Ya. Sebagian ulama ketika mengingat
menyebut ayat ini, mereka ingat tentang Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Di mana Syekh bin Baz rahimahullahu taala begitu semangat untuk memberi manfaat kepada orang lain. Sampai ketika haji beliau tidak berhenti angkat telepon. Sebagian syekh cerita sama saya ya. Kita melihat Syekh bin Baz, kita sampai seakan-akan kasihan lihat beliau tidak berhenti jawab fatwa, jawab fatwa, jawab fatwa. Orang lagi butuh sehingga beliau kadang angkat telepon, angkat telepon, angkat telepon sehingga menghabiskan waktunya untuk mengajarkan kebaikan kepada masyarakat. Karena itu sangat bermanfaat. Bayangkan orang punya masalah, kemudian dia ingin nanya. Tentu begitu ada jawaban dia akan lega. Dan Syekh bin Baz rahimahullah punya perhatian tentang hal tersebut. Di antara ciri Nabi Isa alaihissalam, kana mualliman lil khair. Beliau sering mengajarkan kebaikan di sana sini. Ya, makanya beliau dalam kitab-kitab suci terdahulu ya, disebut sang guru. Kenapa? Sering mengajarkan kebaikan. Ini tafsiran pertama. Yang ini juga kembali kepada memberi manfaat kepada orang lain. Tafsiran kedua disebut mubarakan ayyama kuntu. Nabi Isa alaihissalam disifati dengan nabi yang berkah. Karena qadda'an li hawaijin nas. Beliau adalah orang yang sering memenuhi hajat-hajat manusia. Yaitu beliau sering menemani, membantu dengan apa yang bisa beliau bantu. Membantu murid-muridnya, membantu masyarakat yang beliau bisa lakukan. Maka beliau disebut nabi yang penuh dengan keberkahan karena selalu membantu orang lain. Demikian juga Nabi SAW mensifati seorang mukmin dengan mukmin yang berkah. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Rasulullah pernah kasih teka-teki kepada para sahabat, semuanya di antara pohon-pohon ada pohon yang keberkahannya seperti seorang muslim. Gabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Maka Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini berkata, fa zahaban nasu ila syajaril bawadi. Maka orang-orang menyangka pohon tersebut pohon yang aneh-aneh. Maka pikiran mereka pergi ke lembah ini, lembah anu, pohon ini, pohon ini, pohon ini. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon apa? Korma. Pohon korma, yang pohon yang sering mereka lihat dan buahnya sering mereka makan. Dikira teka-tekinya susah, padahal teka-tekinya apa? Gampang. Waktu itu Ibnu Umar mengatakan, fa waqa'a fi qalbi annaha nakhlah. Dalam hatiku itu adalah pohon korma. Tapi fara'aitu Abu Bakr wa Umar lam yatakallama. Tapi aku lihat Abu Bakar dan Umar tidak ngomong, tidak menjawab. Fa idza ana asgharul qaum, ternyata aku yang paling kecil yang hadir. Maka Ibnu Umar dengan penuh adab tidak ingin menjawab, padahal dia tahu dalam hatinya rupanya pohon korma. Ketika sebagian sahabat salah jawab, akhirnya Rasulullah SAW mengabarkan pohon tersebut adalah pohon korma. Nah, kenapa pohon korma keberkahannya sama dengan keberkahan seorang muslim? Karena pohon korma dari pangkal sampai ujung semuanya bermanfaat. Terutama dalam kehidupan di zaman Nabi atau kira-kira 100 tahun yang lalu. Pohon korma dari ujung sampai pangkal semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang terbuang. Semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat ya. Apa namanya, dari idhiknya, dari jiziknya, dari karonifnya, dari semuanya ya. Jaridahnya, dari leafnya, dari istilah-istilah korma. Antum nggak tahu kan? Antum taunya rutop sama korma. Bahkan bijinya bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Dari ujung sampai ujung semua bermanfaat. Batangnya, daunnya, yang buat ininya, serabutnya, ininya, jaridahnya, daunnya, semuanya bermanfaat. Sampai bijinya juga bermanfaat. Ya, dibuat makan untuk apa? Untuk hewan, untuk onta. Sampai di Indonesia ada yang lebih hebat daripada di Arab Saudi, dibuat kopi herbal. Kopi korma. Kopi biji apa? Korma. Allah alam itu herbal atau bukan, saya nggak tahu. Tapi kalau di sana biji korma dimakan oleh onta. Maksud saya, Nabi ingin menjelaskan bahwasanya seorang mukmin harusnya demikian. Dimanapun dia berada, dia sosial, bermanfaat bagi orang di sekelilingnya, agar dia menjadi berkah dan dia menjadi bermanfaat bagi yang lainnya. Oleh karena kalau kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan membantu orang lain. Saya bacakan dalilnya. Di antaranya misalnya dalam surat An-Nisa ayat 114,
Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan. Banyak orang bisik-bisik rata-rata enggak beres. Kadang-kadang bisik-bisik ada rahasia, kadang-kadang gibah, kadang-kadang namimah, kadang-kadang rencana buruk, kadang-kadang makar. Tetapi bisik-bisik ada yang bermanfaat. Illa man amara bi shadaqatin. Kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah. Baik, sedekah beri manfaat kepada orang lain atau tidak? Au ma'rufin, atau menyuruh kepada kebaikan, menyuruh melakukan kebaikan, sedekah atau kebaikan yang lainnya. Kebaikan tidak terbatas pada sedekah saja, banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Au islahim bainan nas, bisik-bisik untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukan ini semua, menyuruh untuk bersedekah, melakukan kebajikan untuk mendamaikan sama manusia dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, sungguh kami akan memberikan kepadanya ganjaran yang besar. Di sini ayat mengisyaratkan bahwasanya ibadah muta'addiyah, yaitu ibadah yang bermanfaat bagi orang lain seperti sedekah, ma'ruf, kata-kata yang baik, mendamaikan di antara orang yang bersengketa, ini pahalanya besar dengan syarat harus mencari ridha Allah. Karena Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah", siapa yang melakukannya karena mengharap ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, sungguh kami akan berikan kepadanya ganjaran yang besar. Ini contoh. Contoh lagi Allah berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna", ucapkanlah kata-kata yang baik kepada masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum, syariat menyuruh untuk berkata-kata yang baik, tidak menyinggung orang, tidak nyelekit, tidak nyinyir, tidak merendahkan orang lain. Bahkan Allah berkata, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Yaqulu allati hiya ahsan, kalau ada kata-kata yang baik, coba dia pilih mana yang terbaik di antara ungkapan-ungkapan ini. Bukan sebaliknya, cari ungkapan yang paling nyelekit, cari ungkapan yang paling nyinyir, cari ungkapan yang paling merendahkan. Syariat tidak menyuruh demikian. Syariat menyuruh ungkapan yang terbaik. Kenapa? Inna syaitanan yanzagu bainahum, karena syaitan mengadu domba di antara manusia. Maka jangan terjebak dengan keinginan syaitan. Syaitan ingin mengadu domba. Bahkan kau tidak disuruh memilih kata yang baik saja, bahkan pilih kata yang terbaik, ya. Makanya Rasulullah SAW berkata, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Dan itu adalah bentuk berbuat baik kepada orang lain. Mengucapkan kata-kata yang baik, menyenteramkan hatinya, menyenangkan hatinya. Makanya penghuni surga mereka begitu semangat untuk berbicara di antara mereka. Kata Allah, fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Mereka saling berhadap-hadapan, saling bertanya di antara mereka. Ya. Ala sururin mutaqabilin. Mereka di atas dipan-dipan saling berhadap-hadapan. Kenapa? Karena mereka senang berbicara dengan kawannya di surga. Tidak ada kata-kata yang keluar dari kawannya, kata-kata yang nyelekit, yang nyinyir, yang merendahkan, menunjukkan kesombongan. Tidak ada sama sekali. Sehingga ketika mereka ngobrol, mereka bahagia. Bahkan mereka ngobrol sambil berhadap-hadapan. Tapi kalau lawan bicara kita menjengkelkan, kan kita ngobrol sambil main HP. Iya kan? Menjengkelkan, kita malas dengar dia. Atau dia merendahkan kita, dia yang main HP, tidak lihat kita. Ya enggak? Jengkel enggak kalau kita ngobrol sama orang terus orangnya main HP melulu? Jengkel enggak? Jengkel, apalagi kalau itu istri kita. Jengkel kan? Kenapa? Ketika kita ngobrol dia tidak perhatian, berarti tidak menghargai kita. Nah, di antara bentuk berbuat baik sama orang, kita berkata-kata yang baik. Menghargai dia, dia juga manusia seperti kita, dia juga mau berbicara, kita dengar, ya, seperti itu. Ini diatur dalam syariat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai' wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi wasabil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum. Beribadahlah kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada kerabat. Berbuat baik kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, kepada kawan dekat. Ada yang mengatakan istri, ada yang mengatakan kawan tatkala safar. Dan berbuat baiklah kepada orang musafir yang kehabisan bekal. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Bahkan di antara wasiat Nabi sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda,
as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikanlah salat, perhatikan salat dan perhatikanlah budak-budak kalian. Karena budak-budak adalah strata paling rendah yang memiliki potensi paling mudah untuk disakiti. Karena budak dulu diperjualbelikan, artinya budak milik kita, mau kita marah, mau kita pukul, mau kita jual terserah. Potensi dia untuk dizalimi sangat besar, potensi dia untuk diburukin sangat besar. Justru budak inilah yang menjadi perhatian Nabi untuk dibaikin. Kata Nabi sebelum beliau meninggal dunia, as-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum. Salatlah kalian, perhatikan salat dan perhatikanlah budak-budak kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Tapi juga misalnya Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsin." Kata Allah, berbuat baiklah, yaitu bersosiallah kalian, berbuat baiklah kepada sama manusia. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang berbuat baik, berbuat ihsan akan mendapatkan surga dan tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah dekat dengan orang yang berbuat ihsan. Semakin kita berbuat ihsan kepada orang lain, maka semakin rahmat Allah datang turun kepada kita semakin banyak, dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di surat Al-Hajj, ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan sembahlah Rabb kalian, ini ibadah. Jangan lupa waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan-kebaikan, yaitu sosial kepada masyarakat. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Maka semakin orang berbuat sosial, semakin ihsan, maka semakin mendapatkan rahmat Allah dan semakin mendapatkan keberuntungan. Oleh karenanya itulah sifat para nabi. Sifat para nabi, mereka begitu peka terhadap sekitar mereka. Mereka begitu peduli kepada orang-orang yang susah di sekitar mereka. Sebagai contoh Allah sebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika kabur dari Mesir kemudian ke Madian. Ketika Nabi Musa alaihissalam kabur dari Mesir, dia tidak persiapan, ya. Ada yang menasihati dia mengatakan, innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, Fir'aun dan pengikutnya semua sudah berkumpul membuat makar untuk membunuhmu. Maka keluarlah kau dari Mesir, aku nasihati engkau. Fakharaja minha khaifan yataraqab. Maka dia pun keluar dengan ketakutan tanpa bawa bekal. Karena dia harus kabur ketika itu. Dan dia berjalan dari Mesir menuju Madian, itu sangat jauh. Sangat jauh. Kalau di peta itu jauh ya. Di peta itu jauh. Mesir, Madian itu kalau bukan di Yordan, di Tabuk, Arab Saudi. Mesir ke Yordan jauh, Mesir ke Arab Saudi juga apa? Jauh. Karena khilaf di kalangan para ulama di mana lokasi Madian. Ada yang mengatakan di Yordan, ada yang mengatakan di Tabuk, di kota Bida. Tapi dia pun pergi melewati jalan yang sangat jauh, melewati gurun, sampai disebutkan beliau kelaparan, kemudian beliau makan dedaunan sampai kelihatan hijau dari luar tubuh beliau karena begitu banyak daun yang makan. Begitu sampai walamma warada ma'a Madian, ketika sampai di negeri Madian, datangi sebuah sumur, wajada alaihi ummatan minan nas. Maka tiba-tiba banyak orang lagi ngambil air, yaskun, lagi ngambil air. Wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Di antara orang-orang yang mengambil air tersebut, ternyata ada dua wanita yang kemudian menghalang-halangi kambing mereka. Kambingnya pingin ke sumur, ambil air, ditahan-tahan sama dua wanita. Tiba-tiba Nabi Musa langsung kasihan, peka. Qala ma khatbukuma, maka Nabi Musa langsung bertanya kepada dua orang tersebut, kenapa kok tidak ambil air? Dua wanita berkata, qalata la nasqi hatta yasdura ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak akan ambil air sampai orang-orang semua pergi. Mereka tidak ingin ikhtilat, tidak ingin campur laki-laki dengan perempuan. Kenapa bukan laki-laki dari keluarga kami yang ambil air? Karena di rumah tidak ada kecuali bapak kami, dan bapak kami sudah tua, tidak mampu ngambil air. Allah berfirman, langsung pakai fa. Fasaqalahuma. Fa itu menunjukkan tertib tanpa jeda. Fasaqo, yaitu lalu, maka. Itu Nabi Musa langsung tanpa pikir panjang. Fasaqalahuma. Kemudian Nabi Musa pun mengambilkan air untuk mereka berdua tanpa minta pamrih sama sekali. Padahal dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi lapar, tidak ada makanan sama sekali. Thumma tawalla ila dhil, kemudian dia pun bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berdoa karena laparnya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.
Ya Allah, aku sangat butuh dengan anugerah yang kau turunkan kepada kami. Sebagian salaf mengatakan Nabi Musa minta roti. Bosan makan daun melulu. Pingin roti. Allah kabulkan. Akhirnya salah seorang dari mereka waja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah wanita ini datang malu-malu undang Nabi Musa untuk ke bapaknya, akhirnya diundang makan. Intinya mau saya, Nabi Musa alaihissalam langsung peka terhadap apa? Sosial. Ada orang ini dia segera bantu. Segera bantu. Dan kenapa dia pun dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya? Karena dia bantu orang juga. Ketika fawajada dakhala al-madinata ala ghaflatin min ahliha fawajada rajulaini yaqtatilan. Hadha min syi'ati wa hadha min aduwi, hadha min syi'ati wa hadha min aduwihi. Fastaghathahu alladhi min syi'ati ala alladhi min aduwihi fawaqazahu Musa faqada alaih. Kenapa? Sebab dia dikejar-kejar jadi buronan oleh Fir'aun. Karena suatu hari dia masuk di tengah kota Mesir, tiba-tiba ada dua orang sedang berkelahi. Satu dari Israeli, yaitu dari Bani Israel, dari sukunya Nabi Musa, dan satu dari suku Kipti, dari sukunya Fir'aun. Akhirnya dari suku Israel minta tolong, wahai Musa tolong saya. Langsung dia tolong, pukul prek langsung mati. Maksud saya dia sosial, bantu. Bantu, ada yang minta tolong dia bantu, tapi pukulannya terlalu kenceng. Sekali pukul langsung apa? Tewas. Akhirnya dia bikin masalah, gara-gara dia bunuh orang, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bentaranya. Maksud saya bahwasanya para anbiya demikian, mereka sangat sosial ya. Apalagi kalau kita bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu sangat sosial. Dalam hadis disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Nabi tidak pernah dimintai sesuatu kemudian dia berkata enggak pernah. Apapun yang diminta dan beliau mampu, beliau pasti kasih. Enggak pernah bilang apa? Tidak. Enggak pernah bilang tidak. Sampai dalam hadis ketika Rasulullah SAW sedang ada seorang wanita kasihan lihat Nabi pakai baju sudah usang, maka dia membuat baju buat Nabi SAW, baju baru agar pantas dipakai oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi pun pakai baju baru tersebut. Ketika Nabi sedang pakai baju baru tersebut, baru saja pakai, tiba-tiba ada seorang datang mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahsana hadza, faksunihi." Ya Rasulullah, ini baju bagus sekali. Kasih saya dong ya Rasulullah. Rasulullah buka, Rasulullah kasih langsung. Rasulullah enggak pernah bilang enggak. Rasulullah buka langsung apa? Kasih. Rasulullah enggak pernah Rasulullah bilang ente nih baru aja dipakai. Baru aja dipakai. Belum apa-apa sudah diminta. Enggak kebalik ente. Kasih ustadz, ini ustadz malah diminta-mintain. Rasulullah SAW langsung kasih. Maka orang-orang pun datang celah sahabat ini, kamu gimana? Kamu pintar sekali, tahu Nabi kalau diminta enggak pernah nolak, kamu malah minta. Kata dia, bukan itu maksudku. La'alli ukaffanu fi, saya berharap saya di baju tersebut jadi kafanku. Karena baju tersebut sudah mengenai tubuh Nabi, sudah mungkin mengenai keringat Nabi. Dia mengharap berkah dari apa? Baju tersebut. Kemudian akhirnya dia meninggal, dia dikafankan di atas baju, dalam baju tersebut. Tapi maksud saya Rasulullah SAW tidak pernah menolak kalau diminta sesuatu. Dan bagaimana Rasulullah SAW pernah tangannya ditarik oleh seorang jariyah, diajak kemana-mana, Rasulullah SAW biarkan tangannya diajak oleh seorang jariyah, itu budak perempuan, ada keperluan Rasulullah SAW biarkan. Sampai di antara terlalu banyak ya kepekaan Nabi SAW. Contoh seperti sampai pada anak kecil. Ketika Rasulullah SAW pergi ke rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha al-Ansari dan punya anak namanya Abu Umair, masih kecil, mungkin 4 tahun, 3 tahun. Dan Abu Umair punya peliharaan burung. Ternyata burung tersebut mati. Maka Rasulullah SAW sempatkan waktu untuk menyenangkan Abu Umair. Maka dia datang kepada Abu Umair, dia berkata, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nugair." Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Kata sebagian ulama, mungkin dia pun tidak paham dengan apa kata-kata Nabi. Tapi Nabi sisihkan waktu untuk apa? Mencandainya. Ini hadis sederhana, tapi sebagian ulama mengeluarkan puluhan faedah dari hadis yang sederhana ini. Mau saya sampai anak kecil itu pun Nabi SAW apa? Peka. Dia lagi sedih, maka Rasulullah SAW datang ngobrol sama dia untuk mengurangi apa? Kesedihannya. Nabi tidak bilang, alah sudah jangan nangis, tenang aja nanti burung baru. Dia sayang sama burungnya tuh,
tidak gampang, tidak mudah move on ya Rasulullah. Burungnya hilang tidak langsung bisa ganti burung ya. Maksud saya Rasulullah SAW begitu peka sampai sama anak kecil. Lihatlah bagaimana ketika Fatimah radhiyallahu anha kerja susah di rumah sampai tangannya kapalan ya, karena harus menggiling roha. Roha itu alat dari batu untuk menggiling gandum, kemudian harus nimba air dan macam-macam kerja membantu suaminya Ali bin Abi Thalib. Maka dia pun minta kepada Nabi, ada yang kabarkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, ayahmu baru dapat banyak tawanan perang. Berarti ada budak yang bisa diambil untuk dikerja di rumah. Maka Fatimah datang minta budak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi tidak ada. Akhirnya disampaikan kepada Aisyah, Aisyah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi tidak kasih budak kepada putrinya. Kata Nabi, bagaimana saya mau kasih budak sama engkau wahai putriku, sementara ahlu sufah kelaparan. Mending saya jual budak ini, uangnya untuk kasih makan ahlu apa? Ahlu sufah. Sampai begitu sosialnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya terlalu banyak dalil tentang sosial Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara mukjizat Nabi disebutnya oleh Ar-Razi dalam Arba'in, dan ini menakjubkan, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hidup zuhud seumur hidupnya. Padahal dia mampu untuk kaya raya. Padahal dia mampu untuk apa kaya? Kaya raya. Kenapa dia zuhud? Karena untuk umatnya. Karena untuk umatnya. Tadi Fatimah minta pembantu, dia tidak kasih. Mending kata dia untuk orang-orang apa di Ahlus Sufa yang miskin. Kalau Nabi terkadang kaya, terkadang miskin, ya mungkin sesekali kaya, sering miskinnya. Nabi tidak pernah kaya sama sekali. Selalu zuhud maksud saya. Dia kaya tapi dia selalu apa? Nyumbang. Tidak pernah dia, maksudnya bukan salah. Nabi tidak pernah bermewah-mewah sedikit pun, tidak pernah. Seumur hidupnya puluhan tahun zuhud, dan itu di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Muhammad mencari dunia, dia pasti senang-senang sebagian waktu. Tapi seumur hidup dia tidak pernah senang-senang. Bahkan ketika Ibnu Mas'ud datang kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah tidur di atas tikar yang terbuat dari daun korma sehingga menimbulkan bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Ibnu Mas'ud, "Ala naj'al laka wita'an? Tidakkah kami bikinkan kasur buat Anda ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah mengatakan, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? Inna mamathali mathul dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Perumpamanku dengan dunia seperti seorang yang melewati sebuah pohon, mampir sebentar kemudian dia tinggalkan pohon tersebut. Ngapain saya sibuk dengan dunia wong cuma sebentar, seperti mampir di bawah sebuah pohon. Dalam Ibnu Hajar menyebutkan riwayat di mana ada orang datang ke rumah Aisyah, lihat kasur Nabi yang jelek, maka dia bawakan kasur yang lebih bagus. Rasulullah SAW bilang, kembalikan. Kalau saya mau dunia saya bisa kembalikan. Rasulullah tidak mau. Dan Rasulullah SAW zuhud bukan apa? Supaya hartanya biasa dibagikan kepada yang lain. Sosial. Karena sosial Nabi yang tinggi sehingga beliau tidak mau hidup nyaman-nyaman, berlebihan karena untuk sosial. Oleh karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu di Gua Hira, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan, ada sosok yang luar biasa, malaikat Jibril datang lalu memeluknya. Rasulullah orangnya kuat, tapi ternyata dipeluk oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW tidak bisa berkutik, hatta balagha minnil jahd, sampai Rasulullah susah bernapas. Dilepas, kemudian dikatakan, "Iqra', bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari', saya tidak bisa baca." Dipeluk lagi sampai susah bernapas, sampai 3 kali. Kata para ulama supaya Nabi tahu dia tidak sedang bermimpi, karena sebelumnya Nabi sering bermimpi. Ini nyata kali ini. Akhirnya Rasulullah SAW ketakutan, dia pulang ketemu Khadijah, dia mengatakan, "Laqad khasyitu ala nafsi." Saya khawatir suatu keburukan menimpaku. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah takut gila. Apa yang saya alami ini? Apa ini? Karena banyak hal yang aneh sebelum ini. Mimpi, dengar batu mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Muhammad." Wah, ini batu mengucapkan salam. Ada malaikat pernah belah dadanya. Iya kan, aneh-aneh Rasulullah alami. Apa saya gila? Ada pendapat seperti itu. Apa saya ini gila? Maka ketika Rasulullah mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu anha, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Maka Khadijah mengingatkan Nabi. Kata Khadijah radhiyallahu anha, "Kalla fawallahi absyir."
Sekali-sekali tidak bergembiralah wahai suamiku. Lan yukhziyakallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Engkau sosial, orang sosial engkau itu. Kau selalu menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits, kau selalu jujur, enggak pernah bohong sama orang. Wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang kesusahan. Bahkan lebih dari itu, wa taksibul ma'dum, kau kerja untuk orang yang tidak bisa kerja sama sekali. Ada yang bisa kerja kau bantu, ada yang tidak bisa kerja, kau kerja hasilnya buat orang tidak bisa kerja tersebut. Wa takrid dhaif, kau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan kau suka membantu orang terkena musibah. Orang seperti engkau sosial seperti ini tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tenanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tanya sama antum. Khadijah mengatakan demikian. Dari mana dia tahu? Rasulullah baru saja jadi nabi, paham? Kenapa Khadijah mengatakan demikian? Karena dia melihat pengalaman hidup. Pengalaman hidup bahwa orang yang sosial itu tidak akan dihinakan oleh siapa? Allah. Maka itu dia sampaikan kepada Nabi. Yaitu dia dengan istiqra, dengan pengamatan terhadap kehidupan dari generasi ke generasi, cerita-cerita sebelumnya. Orang yang sosial tidak akan dihinakan oleh Allah. Maka engkau suamiku, engkau super sosial, kau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Nabi sebelum menjadi Nabi. Sudah seperti itu. Bagaimana lagi setelah menjadi apa? Jadi Nabi. Bahkan apalagi bulan Ramadan, sampai Ibnu Abbas mengatakan, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu minar rihil mursalah, ya. Ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas, sungguh Rasulullah SAW itu lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus, Rasulullah SAW, Ibnu Abbas mengatakan, kana Nabi SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, paling sosial. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan di puncak-puncak sosial Nabi adalah di bulan Ramadan. Saking luar biasa kedermawanan Nabi dan sosial Nabi, Ibnu Abbas mengatakan, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah sallallahu lebih kedermawannya lebih hebat daripada angin yang berhembus. Apa maksudnya Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang berhembus? Kata para ulama, angin berhembus merupakan kinayah dari dua hal. Cepat dan tersebar. Angin kan begitu. Cepat dan angin mudah tersebar enggak? Iya. Maksudnya kebaikan Nabi seperti itu. Nabi kalau berbuat sosial cepat dan banyak. Cepat dan tersebar. Bahkan lebih cepat daripada angin. Menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi berbuat sosial ketika di bulan Ramadan. Jadi maksud saya, Nabi sebelum jadi Nabi saja sudah sosial, apalagi setelah menjadi apa? Nabi. Apalagi ketika di bulan Ramadan. Makanya kita tidak heran ketika melihat sebagian sahabat-sahabat Nabi yang sosialnya luar biasa. Sosialnya luar biasa. Sebagaimana kisah Sa'ad bin Rabi' yang kemudian menawarkan setengah hartanya untuk siapa? Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf berhijrah dari Mekah Madinah dalam kondisi miskin, maka Rasulullah SAW persaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi'. Maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan, ya Abdurrahman, inni min aktsari al-ansari malan. Sungguh aku termasuk kaum Ansor yang hartanya paling banyak. Aku menjadikan setengah hartaku untuk engkau. Bayangkan, setengah harta. Artinya kalau uang saya 1 miliar, 500 juta buat kamu. Dan saya punya istri lebih dari 1. Kau lihat mana yang cantik, kasih tahu. Saya ceraikan. Kalau sudah habis masa iddahnya, nikahilah. Luar biasa. Kalau kita baca ini kayak dongeng ya. Dongeng, benar. Sampai saya sering bercanda, saya sudah 15 tahun di Madinah, nggak ada yang nawarin kayak gini. Di mana keturunan Sa'ad bin Rabi' yang nawarin setengah hartanya, nawarin istrinya yang cantik. Nggak ada. Mungkin sampai 100 tahun pun belum tentu dapat. Sebagian orang Madinah membantah. Orang-orang yang seperti Sa'ad bin Rabi' yang sudah menawarkan setengah hartanya dan menawarkan istrinya telah pergi bersama orang-orang muhajirin semisal Abdurrahman bin Auf yang ditawarkan tapi nolak. Yang ditawarkan tapi apa nolak. Ketika ditawarkan Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf terima atau tidak? Tidak. Dia mengatakan barakallahu fika wa ahlik. Semoga Allah berkahi engkau, keluargamu dan hartamu. Dullani ala suq, tunjukkan kepadaku mana pasar, saya ingin cari rezeki sendiri. Tapi ini luar biasa. Bagaimana seorang kemudian menawarkan setengah hartanya. Bahkan mendahulukan temannya daripada dirinya sendiri, sangat sosial. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Walau kana bihim khassasah, meskipun mereka sendiri dalam kondisi sulit.
Luar biasa. Tidak heran kenapa? Karena gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kisah seorang yang kata Rasulullah ketika datang tamu, kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang menjamu tamuku? Kan Rasulullah SAW cek di rumahnya enggak ada apa-apa. Kata Rasulullah, coba cek rumah-rumah istriku, ada makanan enggak untuk menjamu tamu? Dan istri pertama, saya istri 9, dicek satu-satu, tidak ada makanan. Semuanya mengatakan, walladzi ba'atsa bil haqq, walladzi ba'atsaka bil haqq, ma indana illa ma'. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, wahai suamiku, wahai Rasulullah, di rumah tidak ada kecuali air. Cuma ada air, korma pun tidak ada, roti pun tidak ada. Bagaimana mau menjamu tamu? Akhirnya Rasulullah tidak bisa. Bayangkan istri pertama sampai 9 cuma apa? Air. Antum Masya Allah istri 1 sudah banyak isinya. Dibuka ini kulkas penuh, beras penuh, ATM masih ada. Maka banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebagian ulama mengatakan, ya akhi, kalau seandainya para sahabat keluar dari kuburan mereka, enggak usah sahabat, nenek moyang kita 100 tahun yang lalu kemudian keluar lihat kita. Mereka bilang apa? Kita ini di surga, ya enggak? Kalau ada nenek moyang kita 100 tahun lalu keluar di kuburan, lihat kita hidup seperti ini sekarang. Mobil, AC, masjid yang ini, Masya Allah. Kopi dari mana? Kopi. Ente di surga, ente di surga. Kita ini nikmatnya luar biasa. Ya tidak? Tapi sosialnya kurang, itu masalahnya. Sosialnya kurang. Nabi dalam kondisi demikian tetap berusaha sosial. Berusaha sosial. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mau menjamu tamu? Ada seorang mengatakan, saya Rasulullah, saya yang jamu tamu Anda. Dibawalah tamunya ke rumah istrinya, ternyata istrinya bilang tidak ada makanan. Buat saya tidak ada, buat kamu tidak ada, apalagi buat tamu. Ini makanan ada cuma buat anak-anak. Wah, sudah terlanjur bawa tamu Nabi. Akhirnya suaminya mengatakan, kau jangan kasih makan anak-anak. Ajak mereka ngobrol sampai mereka ngantuk. Kalau sudah ngantuk, mereka tidur, kau pergi ke pelita. Pura-pura perbaiki pelita, matikan pelita. Kenapa? Supaya tamu kita makan dengan nyaman. Akhirnya makan anak-anak dihidangkan kepada tamu, lampu dimatikan. Kenapa? Kalau lampu dinyalain, pelita dinyalain, tamunya enggak enak karena dia makan sendiri, tuan rumah enggak ikut apa? Makan. Supaya dia makan nyaman, lampu dimatiin, terus tuan rumahnya pura-pura makan, padahal enggak ada yang dimakan. Luar biasa, mereka buat rencana untuk memuliakan tamu tersebut. Akhirnya Allah memberitahukan kepada Nabi tentang perbuatan mereka berdua. Kata Nabi SAW, Allah kagum dengan apa yang kalian lakukan terhadap tamu kalian semalam. Di antaranya turunlah firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudara mereka meskipun mereka sendiri dalam kondisi memiliki kebutuhan mendesak. Ini kenapa? Karena mereka adalah murid-murid Nabi SAW. Dan orang ini setelah memberi makan kepada tamunya tidak keluar-keluar cerita di orang, tidak upload status. Paham? Tidak upload status. Allah yang kasih tahu sama Nabi. Kalau Allah tidak kasih Nabi, Nabi tidak tahu. Ya sudah, selesai begitu saja. Bukan seperti sebagian kita baru melakukan sedikit kebaikan sudah di-upload biar satu dunia tahu. Waliyadzubillah. Maka seorang berbuat baik sosial tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak maka sia-sia. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan seluruh hartanya. Bayangkan seluruh hartanya. Ini menakjubkan sekali. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bisa menyumbangkan seluruh hartanya? Bahkan ketika dia menyumbangkan seluruh hartanya, istrinya, anak-anaknya semua setuju. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya ketika Rasulullah SAW berhijrah, maka datang ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah. Waktu itu masih musyrik karena dia masuk Islam nanti ketika Fatu Makkah 8 Hijriah. Dia masih musyrik dan dalam kondisi buta, maka dia pun mencela Asma, putri Abu Bakar. Gimana sih ayah kalian? Masa pergi tidak meninggalkan? Adakah harta ditinggalkan buat kalian? Sudah tidak ada, habis semua untuk hijrah. Maka Asma mengambil batu, dia lilit dengan kain, kemudian dia taruh di tempat harta. Dia bilang, kakek ini ada kakek pegang dikira emas, ternyata apa? Batu. Maksud saya Asma mendukung perbuatan apa? Bapaknya. Berarti Abu Bakar As-Siddiq sukses dalam mendidik anak istrinya. Coba kalau antum ingin menyumbangkan seluruh harta antum, yang pertama negur siapa? Istri antum.
Belum anak-anak, Abi yang bener aja, Bi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq sukses dalam mendidik anak istrinya, sehingga ketika dia menyumbangkan seluruh hartanya, anak istrinya malah mendukung. Kita belum iman tidak sampai seperti itu. Iman kita tidak sampai seperti itu, iman istri kita, anak-anak kita tidak sampai seperti itu. Tapi maksud saya, kenapa kita heran lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi keheranan kita hilang kalau kita tahu ternyata gurunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah terlalu banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya Islam mengajarkan sosial, dan Abu Bakar masyhur dengan kedermawanannya. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq mau pergi meninggalkan Mekah untuk pergi ke tempat lain untuk beribadah, maka dia ditegur oleh seorang musyrik dari kabilah namanya Ibnu Dugunnah. Dia berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau tinggalkan Mekah?" Kata dia, "Orang-orang melarangku untuk beribadah di Mekah." Kata Ibnu Dugunnah, dia orang musyrik tapi bukan Quraisy, dari kabilah yang lain. Dia berkata, "Misluka la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti Anda wahai Abu Bakar tidak pantas untuk keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir dari negerinya. Kenapa? Innaka latasilur rahim, kau suka menyambung silaturahmi, kau sering jujur, kau suka mengundang tamu, memuliakan tamu, kau suka membantu orang yang susah, seperti sifat-sifat Nabi. Seperti kau tidak pantas untuk diusir. Saya jadi jaminan, pulang ke Mekah saya jadi jaminan. Maka Ibnu Dugunnah pun datang ke Mekah, dia mengatakan jangan larang Abu Bakar, saya jaminannya. Tapi intinya dia bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dengan sifat yang sosial masyhur, terkenal, sampai musuh pun mengenal bagaimana sosialnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, dan alhamdulillah Islam juga namanya zakat, bagaimana suatu aturan dengan begitu detailnya. Saya rasa tidak ada di agama lain yang punya aturan sistem zakat yang begitu detail. Detail sekian tanpa mendolimi pemilik harta, ya, diambil, tidak ada sebagian diambil, sisanya dikembalikan kepada sang pemilik harta. Menunjukkan sosial agar harta tersebut ada yang wajib diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan kita saya ingin menyampaikan hendaknya kita sosial dengan ada adab-adab yang perlu kita perhatikan, adab-adab ketika kita melakukan sosial kepada orang lainnya. Di antaranya berbuat baik kepada orang lain bisa dengan tenaga, bisa dengan ide, kata-kata yang baik, bisa dengan harta. Tidak selalu dengan apa? Harta. Terkadang kita berbuat dengan orang lain cukup dengan mendengarkan keluh kesahnya. Dia berkeluh kesah, dengar aja. Dengar, kasih komentar sedikit, sabar ya. Cuma itu, iya, saya nggak punya duit. Sabar ya. Itu sudah melegakan dirinya. Namanya dia minum kopi, dia pelong, tapi dia pelong. Sabar insya Allah. Kasih nasihat sedikit. Namanya musibah. Siapa sih tidak musibah? Jangan berharap hidup ini kita tidak dikasih musibah. Manusia terbaik aja Nabi musibahnya apa? Banyak. Lebih baik kamu atau Nabi? Kamu sama Nabi Nuh baikan mana? Nabi Nuh saja apa? Banyak apa? Musibahnya. Semua Nabi diuji, diusir, dihina, dilempar, ada yang dibunuh. Terus kita nggak ada musibah. Pasti kenapa? Musibah. Dengan mendengarkan curhatan dia saja, ini adalah berbuat baik kepada dia. Pilih kata-kata yang baik, jangan buat dia semakin drop, semakin down, kasih semangat, sudah merupakan berbuat baik kepada seorang. Demikian juga di antara berbuat baik, kalau kita dengar saudara kita telepon. Gimana kabar, apa yang bisa saya bantu, bagaimana, kasih senang hatinya, menunjukkan kita perhatian. Ini juga merupakan bentuk berbuat baik kepada orang lain. Di antara bentuk berbuat baik kepada orang lain, seperti ide, kasih ide yang baik, menurut saya begini, kita niatkan ingin berbuat baik sama dia dengan ide kita. Sampaikan aja, dia dengar, nggak ada masalah. Ini antara berbuat baik kepada orang lain. Rasulullah mengatakan, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Betapa banyak ide ternyata menyelesaikan banyak permasalahan. Ide sederhana ternyata menyelesaikan banyak permasalahan. Kemudian di antara berbuat baik adalah dengan menyisihkan waktu kita, tenaga kita, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an amshiya
ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi hajatnya lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Terkadang kita menemani kawan, ayo kita jalan bareng, temani dia di perjalanan. Ini saatnya kita praktekkan ilmu kita. Kita ilmu sudah nutut ilmu, ada saatnya kita temani kawan. Yang bilang, buang-buang waktu, mending saya ngaji. Enggak, kamu ngaji selama ini waktu prakteknya, paham? Jangan bilang, saya mau ikut pengajian ya. Afwan. Enggak. Justru kamu ngaji selama ini, inilah prakteknya. Mana bukti ngajimu selama ini? Kawan ada butuh, keperluan mendesak, temani. Temani. Saya masih ingat dulu saya waktu di apa namanya? Di Madinah ya. Waktu itu intinya saya harus safar. Saya bilang sama kawan apa namanya? Saya butuh safar. Teman saya tersebut polisi dan intel. Subhanallah, dia bilang nanti saya temani Firanda. Kemudian dia pakai mobil Camry waktu itu, dia yang nyetir. Kemudian kita jalan sampai ke Jeddah, subhanallah. Kemudian dia siapkan penginapan, dia telepon kakaknya, kemudian dia siapkan makanan. Saya itu nggak punya apa-apa. Masih mahasiswa, masih miskin. Berhak menerima zakat ketika itu. Subhanallah, saya pikir ini orang, Masya Allah, saya tidak pernah berbuat sama dia, saya tidak kenal dia kecuali di Masjid Nabawi. Tiba-tiba saya kaget dia nawarkan seperti, saya pikir dia main-main, ternyata beneran. Dia datang jemput saya naik mobil, kita pergi ke Jeddah, semua bensin semua dia yang tanggung. Sampai sana tidur di rumah saudaranya, makanan disiapkan sampai antar pulang kembali kota Madinah. Luar biasa. Sekarang saya ketemu dia kalau saya umrah, dia selalu telepon, Firanda kapan makan? Ayo makan, saya bilang. Begitu saya makan sama dia, kita pergi ke restoran, maka saya bilang sama dia, afwan ya akhi, saya sekarang lebih kaya dari kau. Saya yang bayar. Saya keluarkan uang 500 real, bayar makan. Kata dia, wallahi, demi Allah, jangan ambil uangnya. Dia marah-marah sama apa? Sama kasirnya. Wallahi, saya sudah lempar uang. Kata dia, kembalikan demi Allah, saya sudah sumpah loh. Saya bilang, saya sumpah juga ambil. Kata dia. Enggak. Enak juga punya teman kayak gini. Akhirnya dia yang bayar. Akhirnya dia yang bayar. Saya bilang, saya sudah kaya lebih kaya dari kau. Dia bilang, enggak ada. Wallahi, jangan kau bayar. Sumpah. Bagaimana dia tanpa pamrih sama sekali. Sampai sekarang. Luar biasa. Jadi maksud saya, kita kalau bisa membantu dengan apa saja. Kalau tidak punya harta, kita bisa nemani dia bersafar, nemani dia punya keperluan, nemani dia ngobrol. Itu diantara berbuat baik kepada orang lain. Di antara berbuat baik sama orang lain, tentunya dengan harta ini juga sangat penting, dan ini benar-benar real bantuan, kita kasih harta kepada dia. Di antaranya membantu orang lain dengan syafaat. Kita ngomongin orang, telepon orang, tolong perhatikan dia. Kalau memang dia berhak mendapatkan perhatian tersebut, bukan mendolimi orang, mengambil hak orang lain. Kata Nabi SAW, Ishfa'u tu'jaru, berilah syafaat, kalian dapat pahala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Man yashfa' syafa'atan hasanatan, yakullahu nasibum minha. Siapa yang beri syafaat yang baik, maka dia dapat pahala juga. Terkadang kita nggak mampu harta, tapi kita bisa syafaat. Kita telepon orang kaya, Pak, akhi tolong bantu dia. Dia memang membutuhkan. Ya, kita kasih syafaat, sehingga yang bantu teman kita yang kaya, kita juga dapat pahala. Karena kita yang kasih tahu sama orang kaya tersebut. Itu namanya syafaat. Jadi kebaikan kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ini diantara cara berbuat baik kepada orang lain. Kemudian diantara adab ketika kita, tadi jenis-jenis bantuan banyak. Pokoknya semua kebaikan itu adalah sosial dan itu sangat dianjurkan dalam syariat. Yang kedua, adab kita ketika membantu orang lain. Pertama, kalau bisa kita yang mencari orang yang susah itu lebih baik. Kata Allah, lisaili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum, dan di harta mereka, ciri-ciri penghuni surga, mereka tahu dalam harta mereka ada kadar tertentu, hakun ma'lum itu kadar tertentu yang wajib mereka tunaikan kepada lisaili wal mahrum, kepada yang minta-minta dan kepada yang tidak minta-minta. Ternyata orang yang membutuhkan itu ada dua model, ada yang minta-minta, ada yang tidak meminta-minta.
Justru yang tidak minta-minta inilah miskin sejati. Kata Nabi SAW, "Laiskal miskin alladhi yatufu 'alan nas fatarudduhu luqma aw luqmatan, at-tamra aw tamratan, aw aklah aw aklatan." Bukanlah seorang miskin adalah orang yang jalan-jalan diminta-minta sana sini, kemudian ketika dikasih satu suapan, dua suapan, satu korma, dua korma, kemudian dia selesai. Bukan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi orang miskin yang sesungguhnya yaitu orang yang tidak cukup, ya, wala la yajid ginan yugni, dia tidak memiliki, tidak kebutuhan tidak mencukupi, namun dia tidak minta-minta kepada orang lain. Ini harusnya kita cari. Orang cari. Maka kita cari orang seperti ini, kita kasih. Dengan demikian kalau kita cari orang ini, kita kasih, kita harus jaga harga dirinya. Jangan kita memberikan dengan perasaan dia terhina. Kita kasih dia, maaf ini sedikit yang bisa saya bantu, sehingga ini cukuplah buat kamu. Ini jangan gitulah maksudnya. Jangan membuat dia terhina. Dan jangan terlalu, bukan berarti kalau kita bantu dia kemudian kita harus tahu segala urusannya. Emang kamu kenapa? Kamu ngapain sih? Kamu kok bisa miskin kayak gini? Kamu enggak usah. Kamu kok bisa miskin kayak gini? Dia balik tanya, kok kamu bisa kaya gini sih? Enggak perlu tahu urusan dia. Pokoknya udah dibantu sudahlah. Dia enggak mungkin menjadi saya gini, ngapain ya? Nanti dia nangis lagi repot. Udah bantu aja. Ada rahasia, tidak berarti kalau kita bantu dia kita harus tahu seluruh rahasia privasinya. Enggak harus. Bantu aja. Sudah kasih bantu cuma beras 5 kilo, kemudian sorting foto lagi. Foto di-upload. Kasihan ya akhi, cuma 5 kilo. Kalau emas 5 kilo, foto enggak apa-apa. Malu, tapi emas 5 kilo, beras cuma 5 kilo, akhi mau dipotong ngapain? Ya kasihan. Alasnya dokumentasi diburam dong, diburam. Ya. Itu pun kalau ikhlas. 5 kilo aja pamer. Kasihan dia, jaga perasaan dia. Kemudian ketika kita membantu, kita yang harusnya bersyukur karena dengan membantu dia, maka kita yang mendapatkan banyak keuntungan. Di antara keuntungan kita membantu orang lain, banyak ya. Dan ini di antara keuntungan yang menakjubkan, bahwasanya orang yang membantu orang lain, dia lebih bahagia daripada orang yang dibantu. Al-jaza' min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan. Ketika dia masukkan kebahagiaan kepada orang lain, maka dia juga bahagia, bahkan lebih bahagia. Makanya ketika ada seorang mengadu kepada Nabi, ya Rasul, yashku qaswata qalbihi, dia mengadu kepada Nabi tentang hatinya yang keras, maka Rasulullah SAW mengatakan, in arata talyina qalbik, kalau kau ingin hatimu lembut, maka fa'atmil miskin wamsah ra'sal yatim, beri makan kepada fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Artinya Rasulullah suruh berbuat baik agar hatimu menjadi lembut, agar hatimu menjadi bahagia. Ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada orang lain mendatangkan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang miskin kasih, insya Allah ada kebahagiaan. Ada anak yatim, elus kepalanya. Ini anak kasihan. Orang tuanya enggak ada, mamanya enggak ada, mungkin bapaknya enggak ada yang membuat dia bahagia, enggak ada yang ngelus-ngelus kepalanya. Antum ngelus-ngelus kepalanya. Tapi jangan ngelus dikasih duit, jangan ngelus-ngelus saja. Masya Allah. Kasih duit juga, kasih duit. Ngelus-ngelus doang, udah om, sudah biasa om. Ngelus-ngelus doang, nggak ada faedahnya. Kasih sesuatu lah. Tapi itu ngelus itu pengaruh, karena kita ngelus sambil dengan penuh perasaan, bagaimana kasihan. Itu membuat hati kita, dia bahagia, maka kita pun bahagia. Di antara dalil bahwasanya orang yang membantu orang lain bahagia, Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari, "Mathalul bakhil wal munfiq kamathil rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min thudiyihima ila taraqihima." Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang berinfak seperti perumpamaan dua orang yang memakai dua jubah yang terbuat dari besi, yaitu dari dada sampai ke sini, selang. Jadi ada baju besi segini kira-kira. Fa amal munfiq fala yunfiq illa sabagat aw ghafarat ala jildihi. Maka tidaklah seorang berinfak maka baju tersebut semakin lebar, semakin lapang. Hatta tukhfiya bananahu wa ta'fu athar, sampai panjang-panjang sampai besinya lebar sampai akhirnya begitu lebar menutupi bekas jalannya. Wa amal bakhilu fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halaqatin makanaha. Adapun orang bakhil ketika dia mau berinfak, dia pelit, dia mau infak, dia ragu-ragu. Banyak ini. Akhirnya besi tersebut semakin menyesakkan dadanya, maka orang pelit itu tidak bahagia. Orang pelit tidak bahagia. Dan subhanallah, antum bisa baca antum bisa googling ya.
secara ilmiah bahwasanya berbuat baik kepada orang lain, sosial itu mendatangkan kebahagiaan. Mereka bahas secara ilmiah, bahkan disebut ada suatu universitas di luar negeri, entah di Inggris apa di mana. Mereka mencoba puluhan orang, 45 orang berbuat baik kepada orang. Apa efeknya? Ternyata ada efeknya. Efeknya orang-orang tersebut lebih bahagia. Kata mereka, kalau orang berbuat baik kepada orang lain, akan muncul hormon dalam tubuh yang membuat orang itu tidak stres, membuat dia semangat, membuat dia, itu pengaruh, dia menjadi bahagia, umurnya lebih panjang karena tidak stres, kemudian pencernaannya lebih lancar karena ada hormon yang keluar itu bermanfaat bagi tubuh. Nanti mau googling saja. Sebaliknya kalau orang stres, kemudian hidupnya susah, ya, maka akan keluar hormon yang meracuni tubuh. Saya sempat googling. Di judulnya keajaiban endorfin. Keajaiban endorfin, hormon endorfin kata mereka. Ini dikeluar ketika seorang berbuat kebaikan kemudian bahagia, maka ini bermanfaat bagi tubuhnya. Di antara manfaatnya memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel otak tetap muda, melawan penuaan, meningkatkan semangat, daya tahan tubuh dan kreativitas. Orang kalau dia berpikir untuk orang lain, maka otaknya jalan sehingga mengeluarkan ini. Kalaupun nggak ada ini saya tidak perlu ya, ini saya sekedar menguatkan. Bahwasanya menurut penelitian pun demikian, orang yang berbuat baik itu dia memikirkan kebaikan orang lain sehingga mungkin kesulitan pun dia lupakan, stresnya pun hilang, dan ini manfaat untuk dia secara duniawi. Dia akan bahagia. Dia akan bahagia dan dia kemudian lebih aktif dan dia lebih kesehatannya lebih terjaga dan yang lainnya. Jadi kita berbagi kebahagiaan, suatu yang dibagi tidak habis malah bertambah adalah kebahagiaan. Suatu yang dibagi tidak habis malah bertambah adalah apa? Kebahagiaan. Dan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita akan bahagia. Dari sisi tadi kita jadi semangat, kemudian menghilangkan stres dan itu semua merusak kesehatan kita. Kemudian ketika seorang berbuat baik kepada orang lain, di antara adabnya jangan merasa tadi alman wal adza, jangan merasa mentang-mentang, jangan merasa saya punya jasa sama dia, jangan. Karena saya sudah jelaskan, saya sudah singgung tadi, justru dia yang banyak jasa buat kita. Dengan kita berbuat sama orang lain, kita yang lebih bahagia daripada dia. Kemudian secara duniawi, rezeki kita juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam hadis riwayat Tirmizi, akhwan, ada dua orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang. Ahaduhuma ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satunya belajar, nuntut ilmu di sisi Nabi, tidak punya kerjaan. Wal akhar muhtarif, yang satu kerja. Maka yang kerja ini mengeluh kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini adik saya atau kakak saya tidak kerja, saya yang tanggung hidupnya." Dia lapor kepada Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bihi. Bisa jadi Allah kasih kau rezeki gara-gara dia. Jadi ketika kita bantu orang lain, Allah tambahkan rezeki gara-gara kita ngurusin orang ini. Di antara ini salah satu dalil yang lain. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am limanafi'il ibad." Di antara hamba-hamba Allah ada sekelompok hamba-hamba Allah yang Allah khususkan nikmat kepada mereka untuk memberi manfaat kepada orang lain. Yuqirruhum fiha ma badaluha. Allah terus mempertahankan anugerah tersebut selama mereka infakkan kepada orang yang membutuhkan. Fa idza mana'uha naza'ah minhum. Kalau mereka akhirnya pelit, Allah cabut anugerah tersebut. Fa hawwalah ila ghairihim. Maka Allah pindahkan kepada orang lain. Jadi di antara hal yang menambah harta dan memperkokoh ekonomi kita, kita bantu orang lain ini secara duniawi ya. Karena Allah kasih rezeki kepada mereka lewat kita. Kalau Allah kasih langsung sama mereka, kita nggak dapat pahala. Tapi kalau Allah kasih mereka lewat kita, kita dapat apa? Pahala. Makanya saya waktu di Madinah, saya masih Syu'bah, saya ketemu dengan dosen, dia bilang, dulu ada seorang soleh, setiap dapat harta dia kasih sama orang. Maka ditanya, ditegur, kamu dapat harta kasih orang. Kata dia, saya punya kebiasaan sama orang, dan Allah punya kebiasaan sama saya. Kebiasaan saya kasih bantu orang. Dan kebiasaan Allah, Allah kasih saya anugerah. Saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah sama saya dengan merubah kebiasaan terhadap orang lain. Jadi misalnya ada seorang ngurus anak yatim nggak seberapa, tapi di balik itu Allah kasih rezeki yang banyak. Jadi yang untung kita apa anak yatim? Kita yang untung, paham?
Jadi kalau gitu jangan merasa mentang-mentang, merasa punya jasa. Justru dia yang berjasa kepada kita. Ini baru keuntungan duniawi, belum keuntungan apa? Akhirat. Banyak sekali dan itu sudah kita bahas dalam keutamaan sedekah. Tapi demikian saja. Ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.